Salve, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Jairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjama jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjama aku?" Lalu Yesus memandang kelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kasih Yesus dan iman kita. Dua peristiwa menakjubkan terjadi pada satu kisah dalam Injil hari ini. Kejadian yang sulit kita bayangkan jika dipikirkan dengan pikiran manusia biasa. Namun semuanya itu menjadi mungkin karena bukan pikiran yang bermain, melainkan iman. Iman itulah yang ditampakkan oleh kedua orang yang sangat mengharapkan pertolongan Yesus. Mereka yakin bahwa Yesus mampu membantu mereka, dan memang itulah yang terjadi. Dua orang itu sudah berusaha dan berjuang untuk sampai kepada Yesus. Ada usaha lain yang telah dilakukan, namun tidak berhasil. Ketika segala usaha manusia buntu, saat sesama tak sanggup lagi membantu, kita berlari kepada kuasa yang lebih besar, yakni Allah. "Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh." Keyakinan iman yang teguh menyembuhkan wanita itu. Dan Yesus sadar bahwa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya.
Kuasa itu keluar karena iman wanita itu. Kekuatan kuasa Tuhan yang membawa kesembuhan terjadi karena kepercayaan wanita yang sakit pendarahan itu. Maka Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Begitu juga iman Jairus membuat anaknya mendapat belas kasih Yesus. "Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Iman Jairus ini begitu besar bahwa hanya Yesus yang sanggup memulihkan derita anaknya. Yesus memberi perhatian pada sikap iman manusia, terutama Jairus, dan yang menaruh harapan kepadanya, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan manusia yang dengan penuh iman memohon kepadanya. Kepada Jairus, Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Dengan penuh kuasa, Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talitakum." Anak itu bangkit dan berjalan. Tak ada yang mustahil bagi Allah, asalkan manusia percaya dan berharap kepadanya. Apa yang membuat anak Jairus dan perempuan penderita pendarahan itu sembuh? Keduanya memiliki cakrawala terbuka untuk terus mencoba, mau menempuh risiko dan percaya. Sebelum putri Jairus dan perempuan penderita pendarahan itu sembuh, Jairus dan perempuan itu sudah terlebih dahulu mengalami penyembuhan spiritual. Percaya kepada kekuatan Yesus. Iman adalah semacam receiver yang bisa mengcover kuasa Yesus. Segala penyakit jasmani juga akan lebih gampang disembuhkan jika kesembuhan spiritual sudah terjadi terlebih dahulu. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.